pagi teman-teman sekalian, sahabat channel YouTube Sahat Tobing. Kali ini saya harus pakai masker karena beberapa hari yang lalu informasinya di sekitar USU ya, dosen USU Medan sudah ada yang harus meninggal dunia dan banyak juga yang positif COVID. Nah, kali ini saya mengambil waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan keluarga almarhum Bapak Tenang Malam Tarigan dan Ibu Dr. Anna Mari Ulina Bukit. Nah, Pak Tenang Malam Tarigan ini dikenal di kota Medan ini khususnya sebagai pemilik atau pendiri dari AMIK MBP. Saya pikir beberapa bulan yang lalu hampir semua orang masyarakat di kota Medan mendengar berita duka cita bahwa Bapak Tenang Malam Tarigan dan Ibu harus meninggalkan keluarga semua karena disebabkan virus COVID. Tetapi bukan kita tidak akan membahas virus COVID hari ini, tetapi kita akan membincangkan bagaimana pengalaman iman yang bisa ditunjukkan oleh keluarga besar ini, khususnya pada saat ini saya bersama-sama dengan anak kedua dari Pak Tenang Malam Tarigan, yaitu Mas Ambrosius Tarigan. Nah, ini dia orangnya, sebetulnya ganteng. Dia seorang ekonom nih, dan belum nikah. Nah, itu surprise juga tuh buat para sahabat YouTube Sahat Tobing. Nah, Pak Ambrosius ini anak kedua dari Pak Tenang Malam Tarigan, dan di sampingnya, di sebelahnya adalah Esther Tarigan, anak keempat dari Pak Tenang Malam Tarigan. Esther sekarang sedang mengikuti studi di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas di Kota Bandung. Nah, ada 4 anak dari Pak Tenang Malam ini, yaitu anak pertama itu Kristianto. Beliau bekerja di Bandung sebagai ASN, aparatur sipil negara. Dan anak ketiga Timothy Tarigan juga sedang kuliah di salah satu universitas di Jawa Timur. Baik, saudara-saudara sekalian, sahabat channel YouTube Sahat Tobing, poin penting dalam perbincangan ini adalah lewat percakapan nanti itu akan kiranya bisa memberikan kekuatan khususnya bagi para keluarga yang mungkin saat ini sedang menderita COVID-19, ataupun juga keluarga yang sudah ditinggalkan oleh keluarga yang disayangi akibat dari COVID-19. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman iman keluarga ini menghadapi duka cita mendadak, semua serba mendadak. Kita akan langsung bincang-bincang dengan keluarga ini. Selamat pagi, Mas Ambrosius dan Esther. Nah, 3 bulan yang lalu kan masyarakat Kota Medan, saya sih tahu lewat media online bahwa Pak Tenang Malam katanya pemilik salah satu pemilik dari AMIK MBP, pemilik dari Stikom, lalu pemilik dari Politeknik. Nah, itu harus meninggalkan keluarga semua karena terserang oleh virus COVID-19. Bisa nggak Mas atau Pak Ambrosius ini memberikan kisah seperti apa sih dulu peristiwa itu terjadinya? Silakan, Mas Ambrosius. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi sedikit bercerita Pak. Background orang tua kita itu kan Bapak itu adalah seorang dosen di Politeknik Medan juga.
dan juga ibu sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga mengurus yayasannya yang kita ada saat ini. Untuk bapak sendiri selama setelah pemerintah mengeluarkan statement untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, bapak memang mengikutinya karena kan beliau adalah ASN dan Politeknik Medan juga tidak beroperasi kan seperti itu, menerapkan sistem kuliah jarak jauh. Jadi semenjak pemerintah mengeluarkan statement itu, bapak otomatis tidak keluar rumah. Paling beliau hanya keluar rumah untuk hal-hal yang cukup penting, misalnya ke pasar kan seperti itu, ataupun ke supermarket kalau persediaan habis. Paling juga bapak dan ibu pernah tercatat keluar rumah itu kalau ada rapat penting, dan juga pernah persiapan ibadah live streaming, persiapan untuk YouTube di gereja. Hanya tercatat seperti itu gitu. Jadi memang otomatis ketika sudah waktu pemerintah sudah mengeluarkan statement itu, bapak dan ibu tidak keluar rumah, mengurangi aktivitas dan menjaga diri seperti itu. Memang bapak mendengar kabar kabar merebaknya virus ini cukup khawatir. Beliau selalu mengingatkan di WhatsApp, kan kebetulan hanya saya yang di Medan, dan adik dan abang kan di luar kota semua, di luar kota Medan. Jadi beliau cukup aktif mengingatkan untuk jaga diri, mawas diri, jaga kebersihan seperti itu. Dan memang beliau menerapkan hal itu seperti itu, Pak. Jadi kalau dibilang orang kan banyak bertanya-tanya kan seperti itu, kenaknya di mana katanya kan seperti itu. Sampai saat ini memang kita nggak tahu kenaknya di mana. Kita trace ke belakang juga, ada yang bilang kemungkinan dari ini kan gitu, ada yang bilang dari itu gitu kan. Sampai saat ini memang kita nggak tahu kepastiannya dari mana gitu. Jadi otomatis yang dibilang virus ini nggak bisa kita tebak dari mana datangnya, seperti itu, Pak. Jadi sedikit bercerita juga, awalnya yang pertama sakit itu adalah ibu. Jadi ibu sempat mengalami demam, dia juga selera makannya hilang, seperti itu kan. Jadi dia cukup lemas, dan pada akhirnya kami mengantarkan ibu ke rumah sakit itu pada tanggal 18 April 2020. Kami ngantar ibu, dan pada saat rapid itu, jadi kan sistem rumah sakit sekarang, Pak, begitu masuk kan mereka langsung melakukan pengujian kan gitu, rapid test, tes cepat. Ibu diuji dan ada hasil pneumonia. Ada bercak putih di paru-parunya gitu. Jadi otomatis ibu langsung diisolasi, seperti itulah kira-kira. Tapi karena kebetulan kemarin sama bapak juga kan, bapak awalnya nggak ada masalah seperti itu, Pak. Diarahkanlah untuk satu rumah itu melakukan rapid test. Jadi yang waktu ngantar saya, Esther, dan juga bapak, yang hanya ikut rapid test saya dan bapak. Karena memang saya sempat demam juga beberapa hari sebelumnya, dan bapak pada hari itu, pada Jumat itu dia agak lemas katanya, agak kurang enak badan. Terakhir dirapid lah kami, dan ikut isolasi di rumah sakit. Jadi otomatis bapak, ibu, dan saya isolasi di rumah sakit. Sedangkan Esther pulang ke rumah. Esther nggak ikut di rapid? Esther tidak ikut di rapid. Alasan kenapa? Karena saat itu nggak ada gejala, sehat, dan jadi gitu. Merasa yang nggak usah lah gitu. Ambrosius di rapid, setelah di rapid hasilnya nggak ada masalah, Pak. Makanya kan Sabtu itu kan Jumat malam kami masuk, Pak, ya. Sabtu siang saya dipisahkan sama bapak. Saya dipisahkan, awalnya satu ruangan sama bapak, saya dipisahkan. Bapak siangnya di tes swab dengan ibu gitu. Setelah dirawat, saya hari Senin diizinkan pulang. Daripada itu kan di ruang isolasi, tapi diizinkan pulang karena memang tidak ada menunjukkan gejala dan tidak ada kendala lah katanya, seperti itu. Jadi saya Senin pulang, dan juga
masih sempat lah bertemu dengan bapak ibu kan. Itu Pak. Terakhir beliau pesan, bapak bilang kemungkinan hari Rabu pulang. Oh, Hari Rabu pulang tanggal 22 oh, 2 hari April. setelah 2 hari setelah saya, betul. Cuman waktu hari Rabunya saya tanya gimana jadi pulang gitu kan. Jadi katanya tunggu kabar aja. Itu kan pagi saya tanya, sorenya kabar, sampai malam saya tunggu belum ada kabar, belum dikasih pulang katanya, karena dokter belum visit katanya. Tapi sepertinya itu juga karena swabnya belum keluar sih Pak, makanya apa belum diizinkan kan seperti itu. Padahal hari itu udah siap-siap. Esther juga sudah membereskan rumah, sudah membereskan kamar untuk bapak kemarin. Udah, rupanya hari Rabu hasil swab ibu sudah keluar Pak. Hasil swab ibu udah keluar. Rupanya ibu dipindahkan waktu Rabu malam ke rumah sakit Adam Malik. Jadi rumah sakit Adam Malik lah ibu sempat dan cukup kecewa sih sebenarnya kalau di sana ibu ya. Kenapa? Ibu kemarin mendapat pelayanan yang kurang baik. Jadi dia infusnya itu udah habis berjam-jam juga. Memang keterbatasan tenaga medis mungkin Pak ya di sana ya. Ibu infusnya sempat habis berjam-jam juga dan beliau tidak mendapatkan obat. Di luar itu juga dia kekurangan minum. Jadi sempat dehidrasi juga dia. Di sisi lain kan dia gejala itu adalah diare. Diare. Iya. Jadi diare juga, kamar mandinya tidak memungkinkan untuk dipakai. Kenapa? Semprotan airnya ada tapi rusak Pak. Udah bak mandi ada tapi gayungnya tidak ada. Seperti itu. Jadi posisi waktu itu membuat cukup depresi lah ya kalau saya bilang. Cukup depresi sampai juga waktu itu adiknya ibu mengantar makanan ke sana, melihat sampai dia meraung-raung di lorong rumah sakit itu gitu. Udah setelah itu hari Kamisnya barulah hasil swab bapak keluar. Dan persiapan untuk dirujuk ke rumah sakit ada Malik juga lagi. Ada Malik juga, tapi ibu udah bilang apa yang ada Malik katanya seperti itu. Beliau juga udah cari-cari info segala macam. Karena kan menurut pengalaman pribadi dia kan gitu Pak ya. Terakhir dilemparnya ke tanya teman sejawat. Teman sejawatnya menyarankan untuk ke rumah sakit Marta Friska. Karena kan kebetulan teman-teman sejawat lah yang menyarankan kan seperti itu. Terakhir setelah di rumah sakit Marta Friska, bapak dibawa ke Adam Malik, sempat tertahan di Adam Malik beberapa jam. Karena kebetulan berkasnya sudah masuk Pak. Bapak udah sempat di Adam Malik, udah masuk berkasnya, mau cabut berkas lah untuk dipindahkan ke Marta Friska. Akan tetapi karena birokrasi yang cukup lama, orang Adam Malik bilang kami ini adalah rumah sakit rujukan tertinggi katanya untuk COVID ini. Belum pernah sejarahnya kami untuk merujuk kembali orang katanya. Gitu, nggak pernah sejarahnya kami merujuk pasien ke tempat lain. Karena kami adalah rumah sakit rujukan tertinggi. Itu jadi sempat cukup alot panjang perdebatan dan lama lah di sana. Kebetulan saat itu menemani di sana itu adalah adik ibu yang nomor 6. Bapak Justinus gitu. Jadi sempat menemani lah proses perpindahannya. Jadi beliau juga bilang setelah bapak berkasnya bisa ditarik waktu itu, mereka buru-buru lah dari rumah sakit Adam Malik ke Marta Friska. Tapi kondisi di situ persediaan oksigen di ambulans kan terbatas Pak. Mereka mengisi oksigen dulu ke rumah sakit Bina Kasih, baru ke Marta Friska. Udah, tapi itu bapak dinyatakan meninggal waktu dalam perjalanan. Sampai di rumah sakit Marta Friska sudah meninggal. Jadi belum sempat masuk ke Marta Friska. Belum sempat masuk Pak. Di tengah perjalanan. Iya betul. Setelah tadi mengisi oksigen tadi. Iya. Jadi dari rumah sakit Adam Malik ke tempat pengisian oksigen tanpa oksigen. Ada oksigen. Ada oksigen, terbatas. Oke, berarti sempat hilang oksigen. Enggak. Itu masih tetap ada. Iya. Nah, tapi dalam proses pengisian kan dia nggak mendapat oksigen kan? Itu kan langsung ganti. Bisa. Seperti bisa. Oke. Jadi dari perjalanan dari tempat pengisian oksigen ke Marta Friska, di situ
Bapak meninggal. Meninggal, betul. Oh. Memang sebelumnya kalau kita bilang Pak ya, Bapak kan memang punya riwayat penyakit gula dan hipertensi. Oh, penyerta itu ya. Penyakit penyerta, betul. Jadi waktu sebelum dia keluar hasil swabnya, dia sebenarnya kondisinya aman-aman aja. Kenapa? Karena dia selera makannya nggak hilang. Makan, Bapak itu kan paling anti itu untuk buang makanan, Pak. Iya, iya. Memang diceritakan oleh adik ibu kami, yang biasa kami panggil Mama Tua. Iya. Mama Tua dibilang, Mama Tua kami, Bapak makannya selalu habis katanya, gitu kan. Oh berarti kan sehat, gitulah kira-kira Pak. Kan seperti itu. Jadi memang Bapak itu dropnya kami rasa ketika dia sudah mengetahui kabar dia positif. Oh. Jadi mungkin jadi beban pikirannya, disitulah dia drop, baru pakai ventilator. Pakai ventilator itu untuk yang akan dipindah-pindahkan gitu. Jadi hari di situ dia keluar hasil swabnya, di situ juga dia meninggalnya. Gitu. Padahal tadi ibu, mama tadi yang duluan Betul. hasil swabnya keluar, baru kemudian papanya, bapak ya. Iya, Pak. Nah, tetapi Kamis dia dapat informasi hasil, berarti Jumat atau Kamis? Kamisnya Pak, Kamis malam. Oh, persekian jam aja ya? Iya. Oh, nyampe, memang harus disampaikan ya? Iya, kan namanya mau dipindahkan juga Pak, kan gitu kan dia kan tahu. Memang drop dia ya. Drop dia. Baik, lalu di tengah perjalanan itu dinyatakan meninggal, tapi sempat ke Marta Friska. Di Marta Friska lah dinyatakan meninggal Pak. Oke. Oke. Lalu itu gimana? Saya nggak bisa kebayang itu sebetulnya. Mamanya di rumah sakit Adam Malik, papa meninggal. Itu pada saat itu gimana tuh kalian mengaturnya ini? Jadi ketika Bapak dibawa di Marta Friska Pak, Ibu juga persiapan proses pindah Marta Friska waktu itu. Oke. Jadi jadi Mama Tua kami tadi setelah mengantar Bapak di sini, kan gitu mereka persiapan di sinilah. Tim medisnya untuk membungkus dan segala macam. Itu kan karena dibungkus pakai kantung jenazahnya. BNPB juga dimasukkan peti baru di wrap lagi seperti itu pakai plastik kan. Mama Tua kami menjemput Ibu ke Adam Malik. Jadi setelah Ibu juga nyampe di rumah sakit Marta Friska, ambulans yang sama lah membawa Bapak ke tempat peristirahatannya. Gitu. Jadi Ibu juga sempat melihat petinya. Petinya, tapi nggak sempat melihat Ibu. Gitu. Ya. Kamis Bapak meninggal, berarti dimakamkan pada hari Kamis itu juga, Pak. Malam itu juga? Iya. Lebih kurang pukul waktu nyampe ke 1 pagi ya. Jam 12:30 pagi lah mereka melakukan proses pemakaman. Oke. Ini kadang-kadang kalau kita membalik-balik lagi memang jadi muncul kesedihan, tapi saya pikir itu yang terbaik. Tapi setelah tadi Mama tahu. Iya Pak. Mama terus gimana? Oke. Awalnya keluarga nggak ada yang ngasih tahu Ibu kan, karena takutnya makin drop kan gitu Pak ya. Jadi grup itu cukup waktu itu grup keluarga besar hening sebenarnya. Udah, tapi itulah kekuatan sosial media tadi Pak. Ibu langsung dapat kabar dari teman-teman yang lain dari Facebook segala macam. Malah dia yang ngirimkan pesan di grup keluarga. Dia menyatakan kekasih hatiku telah pergi meninggalkan kita, katanya seperti itu. Jadi udah hening setelah itu, jadi hening Pak. Tidak ada yang berani berkomentar. Jadi Mama sempat masuk Marta Friska? Sempat. Pada malam itu juga dipindahkan ke Marta Friska. Kamis malam, betul. Terus Papa tadi dimakamkan pada sekitar jam 12:30. Iya. Mama sudah di Marta Friska? Iya. Oh, di situ mereka bisa ketemu tapi peti. Iya. Dan itu pun tidak bisa didoakan kemarin kan. Tidak bisa, misalnya panggil pendeta atau seperti apa, nggak bisa. Kurang tahu sih Pak, protokolnya kemarin seperti itu waktu itu. Tapi terakhir keluarga diizinkan untuk mendoakan, tapi keluarganya tidak satu rumah. Makanya kemarin Mama Tua itu yang mendoakan Bapak. Lalu Mama sempat nama? Sempat dirawat di Marta Friska. Marta Friska berapa hari? Totalnya 11 hari Pak.
Oh, Iya. lama ya. Cukup lama. Lalu so ini 11 hari ini kan harusnya sudah bisa ada tindakan ya. Oke. Jadi 3 hari pertama Pak setelah meninggalnya Bapak, Hmm. Ibu sebenarnya cukup baik kondisinya. Iya. Kenapa? Dia bisa ikut Zoom kan seperti itu. Dia sudah merasa lebih senang Iya. karena mendapat pelayanan yang 180 derajat dari rumah sakit sebelumnya. Betul. Malah beliau juga disuapin oleh dokternya langsung seperti itu. Jadi dia merasa cukup diperhatikan. Nah, jadi kami berharap ya potensi sembuhnya ada saat itu Iya. kan gitu. Potensi untuk pulih segera dan jumpa ada gitu kan. Tapi setelah 3 hari ya dadanya mulai sesak. Jadi mulai drop naik turun juga Pak. Dibantu ventilator juga gitu. Jadi dipindahkan dari ruangan biasa ke ICU. Iya. Agar lebih dipantau kan. Ya naik turun kondisinya. Sempat ikut Zoom tapi hanya 5 menit gitu karena sesaknya nggak bisa. Sampai 3 hari sebelum dia berangkat itu memang asli dia nggak ikut Zoom sama sekali. 3 hari sebelum dia pergi nggak komunikasi juga WA nggak dibalas gitu nggak apa. Oh, memang hanya total terisolasi sendiri ya, Mama itu ya? Iya sendiri Pak. Oke. Betul. Jadi setelah 3 hari di Rumah Sakit Marta Friska, memang 3 hari setelah itu dia malah menurun ya? Awalnya baik. Baik. Awalnya baik. Ya, Oke. tapi makin lama kondisinya menurun. Gitu. Naik turun betul. Lalu pada tanggal berapa Mama mendapat apa yang berat, serangan berat itu? Kapan? Mungkin 3 hari sebelum pergi Pak. Iya. Itulah yang dia nggak ikut Zoom sama sekali memang. Jadi selisihnya 11 hari dari Papa Iya. meninggal hari Kamis. Ibu meninggal tanggal 4 Mei, hari 4 Senin. Mei. Iya. Ada kalau Papa mungkin nggak sempat ada ngomong-ngomong, gitu, karena dari rumah sakit tadi di tengah perjalanan mungkin pasti nggak pernah komunikasi pada saat itu hari Kamis itu. Kalau Mama pada saat itu kan ada 11 hari. Apa kira-kira yang Mama omongkan pada kalian? Paling dia bilang tetap semangat kan seperti itu. Oh gitu. Tetap jaga diri. Beliau juga sempat malah menyatakan waktu dia sehat itu Pak ya. Dia bilangnya aku cukup bahagia katanya. Gitu. Seperti bertemu orang dari surga katanya seperti itu. Menyatakan pelayanan tim medis di sana waktu itu. Bagus. Makanya kita kemarin waktu itu cukup optimis. Gitu. Selain itu ya hanya itu aja sih Pak. Mungkin ada lagi kita. Kalau ke Esther nggak ada apa kan ada 11 hari itu atau katakanlah 8 hari yang sangat ideal baik untuk komunikasi. Dia nggak ada mengeluhkan, aduh udahlah sepertinya begini atau dia ngomong sesuatu itu nggak ada. Nggak ada sih karena Mak selalu bilang jangan nangis lagi, tetap semangat. Oh gitu. Artinya keluarga pun sebenarnya nggak menduga juga nih. Iya Pak. Kok bisa jadi mendadak lagi jadinya ya. Nah, pada saat posisi seperti itu, katakanlah 11 hari itu, apa yang muncul di dalam pikiran, katakanlah lu saat ini Ambrosius. Pada saat itu, apa yang terpikirkan? Papa hari Kamis, pasti shock lah. Itu pasti, itu manusiawi, shock. Lalu ada pemikiran, Mama akan sehat. Ternyata, kok jadi begini lagi. Apa yang terlintas pada saat itu di dalam benak Ambrosius? Memang waktu hari hanya Pak cukup apa ya kayak kena petir siang bolong Pak. Oke, ya. Kan seperti itu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nyambar gitu aja kan. Iya. Memang sebelum ibu pergi juga beliau kan apa ya sering cerita sama dokternya, dan kalau di rumah sakit Marta Friska itu mereka dapat bimbingan psikologis. Oke. Jadi mereka memang diskusi. Jadi kalau dokter cerita ya
eh, ibu itu kalau cerita hal-hal yang lain itu kondisi cukup bagus katanya. Tapi ketika dia cerita tentang suaminya, Ya. ketika dia cerita tentang anaknya, dia drop lagi, gitu. Memang posisi terakhir ibu itu waktu menjelang meninggal itu Pak ya, Ya. siang harinya itu dia udah nggak sadarkan diri. Oh. Dia nggak sadarkan diri, jadi sekitar jam 12 dokter ngirim WA sama adiknya ibu yang nomor 2 kepada bibi kami. Kondisi buruk, kakak nggak sadarkan diri, gitu. Jadi situ memang udah cukup was-was juga. Kita kan di situ kemarin WFH Pak, saya betul WFH kan Pak, di Iya. situ kan. Ya kondisi pikiran udah lain-lain. Iya. Sudah tidak konsentrasi lagi lah untuk bekerja. Udah terakhir jam 16.35 masuk lagi WA. Dibilang dokter lah, aku udah nyanyi-nyanyi sama kakak ini dari tadi, udah 2 jam lebih aku sama katanya, tapi nggak bisa kata kak ini, udah kuserahkanlah kakak kita ini ke tangan Tuhan ya, kata dokternya. Sama bibi barulah di share bibi, hari Senin 16.35 kakak kami tercinta telah disambut dalam kemuliaan Tuhan, seperti itu. Setengah 5 sore ya. Iya Pak, jadi memang ibu itu awalnya kan sesak Pak ya, Iya. menjelang hari hanya itu sesak, cuman jam 12 itu dia nggak sadarkan diri karena kena stroke. Oh. Karena kan efek dari virus ini juga pengentalan darah. Pengentalan darah, jadi darahnya itu nggak mampu lagi bawa oksigen gitu. Iya, iya. Jadi bisa kena kena serangan. Disitulah dia nggak sadarkan diri, dan juga disitulah dia akan meninggal kan gitu. Jadi memang pertemuan dengan papa dan mama itu secara fisik itu mulai sejak hari katakanlah hari apa tadi yang Tanggal 18 Pak, yang waktu 18 masuk. ya. Iya, masuk rumah sakit. Sampai ke tanggal 5 Tanggal Mei, 4 Mei itu tidak ada pertemuan ya. Waktu ibu mau pergi ke Adam Malik, waktu kan ibu duluan Pak, Iya, apa iya. kan, dia sempat permisi dulu, kan di lantai yang sama, Oke. di rumah sakit Bina Kasih. Dia sempat permisi dulu, saya hello lah gitu Iya. kan, pamit. Itulah terakhir mereka berjumpa. Terakhir, ya. Iya. Dan dengan anak-anak juga itu cukup lama ya, tidak ada pertemuan fisik ya. Kalau saya lah yang terakhir bertemu Pak, karena kan sempat di rumah sakit itu. Di Marta Friska ya. Enggak, di waktu sama Bapak kan, waktu saya dirawat bersama-sama, itu kan hari Senin yang saya pulang, Iya. kan saya sempat bertemu sama ibu, pamit sama ibu, Iya, sempat iya. sama Bapak, Oke. gitu. Baru yang terakhir memang sama Esther juga di rumah sakit Marta Friska, Oh masih sempat. masih sempat. Oh itu terakhir kira-kira beberapa hari sebelum mama itu, bukan papa. Itu Waktu Bapak meninggal. Oh papa meninggal. Nah, Oh masih ada kontak fisik ngomong? ngomong aja Oh Pak. masih ngomong. Ngomong Masih aja. bisa ngomong. Oh bagus. Apa ngomongnya? Gak ada. Kita doa, Hmm. terus mama bilang, bapak tadi sesak katanya, udahlah kita ikhlaskan aja gitu. Oh, udah ngomong begitu. Iya. Oh. Oke, Esther. Nih Esther. Esther di papa dengan mama mana kamu yang ngomongnya curhat-curhat sama siapa? Papa atau mama? Mama, Mama. Gimana nih? Ketika kamu pada saat-saat seperti itu, apa yang kamu rasakan? Ya ketika mendengar dan mengalami seperti itu, apa yang kamu rasakan pada saat itu? takut Takut. mungkin. Takut apa? Perasaan takut ketika nggak ada lagi yang jadi pegangan. Gitu. Itu sih yang dirasakan, takut. Ya namanya juga kehilangan ya, takut. Kehilangan tempat bercerita, jadi takut untuk takut untuk menjalani hari. Ya sedih lah gitu. Jadi karena itu teman mungkin teman kamu tiap hari chat WA kali ya, mulai di Bandung dan seterusnya ya. Lalu itu putus pada 3 hari sebelum dia meninggal, tidak ada komunikasi.
nggak ada sama sekali. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? 3 hari itu yang genting itu, apa yang kamu lakukan? Ya mau kalau misalnya kemarin minta buah, kita kirim buah gitu. Apa yang dia minta kita kirim gitu. Apa yang dia mau kita kirim, asalkan dia sehat gitu. Ya selama 3 hari itu ya apa ya, mohonlah sama Tuhan gitu, jangan sempat kehilangan untuk yang kesekian kali. Iya. Oh, itu kamu ada berdoa ya? Lalu, baik. Esther, ya saya bisa ngerti seorang wanita karena dia rupanya satu-satunya wanita, nggak ada abang-abangnya. Betul. Nah, makanya tadi ketika saya dengar dia satu-satunya, oh ya, ya mungkin dia sangat kehilangan, gitu. Dan dia paling kecil. Nah, tetapi kan yang mau kita saksikan sekarang adalah setelah masuk proses meninggal, Esther merasa sangat kehilangan, dan itu wajar. Saya pikir itu sangat manusiawi, dan itu membuktikan bahwa Esther dekat dengan orang tua. Setelah melewati proses itu, bagaimana ya Esther mengelola spiritualmu, mengelola emosimu, bagaimana? 1 sampai sekarang bagaimana kamu mengelola? Kalau misalnya sendiri percaya, kalau sampai awal-awal masih sering nangis gitu, kayak kenapa Tuhan, kenapa di antara banyaknya orang harus saya gitu, kenapa gitu. Cuman balik lagi, semua yang terjadi karena kuasa Tuhan itu bertangan. Maksudnya nggak mungkin ini dikasih ke kita kalau kita nggak mampu gitu. Pasti ada alasan kenapa Tuhan kasih ini ke kita gitu. Cuman kalau misalnya apa ya, untuk bisa mengelola emosi, mengelola stres itu, bersyukur aja gitu loh, karena masih bisa punya keluarga yang jadi support system, terus apa ya, dikasih punya orang tua sampai umur segini gitu. Ada orang yang mungkin lahirnya dia nggak bisa lihat orang tuanya gitu. Jadi apa ya, rasa bersyukur yang membuat kita jadi lebih legowo menjalani hari, jadi lebih plong gitu. Jadi apapun yang dialamin gitu, jadi kayak oh yaudahlah gitu, udah ini yang terbaik, gak usah lagi tangis. Toh kalau misalnya nanti hidup, kalau sakit kasihan gitu. Terus kalau hidup sendiri mama atau sendiri bapak sendiri gitu, nggak bisa kehilangan belahan jiwanya gitu. Jadi ya mungkin udah apa ya, udah ini skenario Tuhan gitu. Iya, artinya Esther saya lihat pakai metodenya begini, dia mengelola emosinya. Nanti silakan dicek. Dia melihat orang yang lebih susah, lebih sulit hidupnya, itu dia tarik untuk memberikan semangat buat dia. Itu sepertinya metodenya. Jadi dia nggak ngelihatnya orang yang senang, dia ngelihatnya yang susah untuk memberikan dorongan semangat. Ya, baik. Setelah, jadi ini ada 3 bulan setelah papa dan mama meninggalkan, khususnya misalnya saya bicara untuk Esther. 3 bulan setelah meninggal nih Esther muncul-muncul juga kali ya perasaan, masih ingat ya, muncul-muncul. Nah, tetapi lambat laun saya dengar tadi bahkan Esther sudah aktif dalam pelayanan di Permata ya, di GBKP. Itu membuktikan, itu salah satu indikator bahwa Esther sudah keluar dari duka cita, kesedihan yang mendalam itu ya. Tetapi masih muncul-muncul juga ya. Setiap hari pasti, kayak nggak ada hari dimana nggak memikirkan kayak udah hari ini udah nggak ada rupanya gitu. Kayak rupanya mbak udah nggak ada gitu. Pasti setiap hari, nggak nyangka ya kita jadi anak yatim piatu gitu, nggak nyangka ya gitu. Setiap hari timbul rasa tidak apa ya, gini rupanya gitu, pasti muncul. Karena
duka itu kan tetap selamanya, kayak tetap nggak mungkin kita nggak merasakan duka itu sampai selamanya gitu. Iya, memang saudara-saudara sekalian, memang bagi saya sendiri ngelihatnya gini, ini kan secepat itu langsung tadi posisi ada istilah tadi yatim piatu, kan cepat ya. Nah, secepat itu sehingga ini memang pasti anak-anak nggak siap dalam situasi yang cepat itu, pasti nggak siap sehingga tadi ada muncul seperti disambar petir dan seterusnya. Saya pikir itu saja membuktikan kalian dekat dengan orang tua. Itu the point. Ya, kalau kalian enjoy aja kan orang pun jadi mikir, ini anak-anak nggak dekat berarti dengan orang tua. Nah, tetapi ini poin, ini kekuatan. Jadi kalau orang melihat ini kelemahan, kita mau melihat ini kekuatan kalian. Bahwa kalian sangat terpukul. Terpukul itu kekuatan. Kekuatan bagi orang yang kadang-kadang anak sekarang nggak tahu menghormati orang tua dan nah kalian merasa sangat kehilangan. Itu satu. Saya lihat. Nah, yang kedua, saya ngelihat gini nih. Biasa memang kalau wanita Ambrosius dengan Esther mengelola emosi kan tentu Ambrosius lebih rasional ya kan. Tetapi apakah ia juga rasional itu benar ya? Saya mau menguji juga teori itu ya kepada Ambrosius. Apa benar pada saat itu juga Ambrosius tidak merasakan pukulan? Apakah tetap juga rasional? Kalau Esther kita udah bisa tangkap. Ambrosius gimana itu? Oke. Sedikit bercerita juga Pak ya. Iya. Jadi waktu Bapak meninggal itu yang saya katakan sama Esther kan nangis ya. Iya. Dan kebetulan juga di rumah ada ada kakaknya Bapak, bibi udah kami. Jadi saya bilang, karena kan cuma saya situ cowok kan Pak pada saat itu. Oh iya. Oke, saya bilang jangan panik, tetap tenang. Saya bilang, kenapa? Bapak selalu bilang dalam situasi apapun nggak boleh panik, kan gitu. Bahkan saat di tiang gantungan pun, ketika kita akan dihukum, tiang gantungannya pun bisa roboh katanya. Nah, jadi nggak boleh panik. Jadi memang waktu Bapak meninggal pun seperti itu, waktu Mama meninggal pun saya seperti itu. Memang saya nggak menunjukkan kesedihan di depan Esther dan juga bibi kami, gitu Pak. Akan tetapi memang bagaimanapun kita berpikir, kita masih manusia yang punya perasaan, kan gitu Pak, punya emosi seperti itu. Setelah saya sendiri, dalam artian waktu setelah ngantar Bapak sendiri kan gitu Pak ya, setelah balik ke rumah saya sendiri, memang situ saya merenung, menangis memang. Menangis, begitu juga waktu ibu kan gitu. Hari pertama itu saya menangis, akan tetapi hari-hari berikutnya enggak lagi. Dalam artian ya memang emosi kan nggak harus ditunjukkan dengan air mata kan gitu Pak ya. Jadi memang bagaimana menata emosi itulah yang harus dilakukan pada saat itu gitu. Yang pertama itu memang tadi nggak boleh panik saya, karena kalau saya panik, mereka panik, akan lebih kacau lagi seperti itu. Nah, kalau sedih tetap sedih. Hari-hari juga terkadang teringat, kalau masih ada bapak tadi, kalau masih ada mama tadi kan gitu Pak. Kok tiba-tiba seperti ini. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kan biasanya sarapan bareng, betul. Sarapan bareng itu nggak pernah kami lewati. Apalagi saya kan. Ini sarapan pagi udah berbeda, hal yang berbeda gitu. Berangkat kantor hal yang berbeda gitu. Jadi itu yang ada rasa kehilangan, kehilangan momen, kehilangan orang gitu lah Pak. Ini saya. Baik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah dengarkan perasaan, ungkapan emosi dari mereka sebagai anak terhadap orang tua yang memang begitu cepat meninggalkan. Cepat dalam arti maksud saya begitu langsung dua, ayah dan ibu, papa dan mama itu langsung secepat itu pergi, dan ini mempengaruhi emosi. Oke, kita berhenti di situ.
kalau dan